Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan di rumahnya pagi hari ini. Adapun pagi hari ini kita akan merenungkan bersama tema Train Yourself. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita pagi hari ini untuk membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saya mohon kesediaan Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ayat 1. Tetapi Roh, maksudnya Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat yang ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupannya setiap hari. Saya yang terkasih, menekuni dunia olahraga bukan hanya sekedar prestasi. Namun melainkan itu berkaitan erat dengan kedisiplinan dan kerja keras. Seorang mantan perenang Indonesia yang bernama Albert C. Sutanto yang menjadi pelatih tim renang Indonesia di Asian Games tahun 2018. Ia mengoleksi 9 medali emas di SEA Games serta 2 kali mewakili Indonesia di Asian Games dan Olimpiade. Dan itu adalah prestasi terbaik yang pernah diraih oleh Albert. Dia juga bercerita untuk mendapatkan prestasi ini, ketika ia tinggal di Surabaya, maka pada jam 3.45 subuh, ia sudah siap di kolam renang untuk berlatih. Dan itu ia lakukan selama bertahun-tahun. Mungkin kita kurang mengenalnya, tetapi yang kita pelajari di sini adalah bahwa ketika ia bisa meraih sebuah prestasi, bukan hanya untuk Albert, termasuk orang-orang yang berhasil. Mungkin itu di bidang seni, di bidang musik, di dalam usaha, bisnis, ataupun itu, kita pasti berdecak kagum dengan keberhasilan, prestasi yang mereka raih. Namun kita tidak pernah hadir. Kita tidak pernah melihat bagaimana mereka berproses untuk meraih keberhasilan. Kita tidak pernah ada bersama mereka ketika mereka menangis, ketika mereka jatuh bangun, ketika mereka terpuruk, ketika mereka hopeless. Namun berkat kegigihan, berkat kerja keras mereka, pada akhirnya mereka menjadi seorang yang sukses. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan tema Latilah dirimu beribadah. Berarti
kita juga perlu membutuhkan sebuah disiplin yang keras, latihan yang terus-menerus di dalam kehidupan ibadah. Dalam ibadah apakah kita nanti akan merenungkan. Nah, sedang terkasih, di dalam pelayanan Paulus itu di dalam penginjilan melakukan 3 kali perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam perjalanan Paulus yang kedua dan ketiga, dia mengajak Timotius. Dan setelah menyelesaikan perjalanan itu, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dengan harapan Efesus, jemaat yang baru berkembang itu, boleh dipimpin oleh Timotius menjadi sebuah jemaat yang terus bertumbuh di dalam iman. Dan terlebih di tengah-tengah jemaat Efesus itu sudah muncul ajaran-ajaran yang sesat. Nah, saudara yang terkasih, ajaran yang sesat yang muncul di Efesus ini diberi istilah oleh Rasul Paulus. Minta tolong untuk slide-nya. Iya. Di dalam ayat yang ketiga diberi istilah oleh Rasul Paulus di sana adalah dia memakai istilah takhyul dan dongeng. Ajaran sesat apakah yang dimaksud oleh Paulus di sana? Nah, yang pertama, melarang orang untuk menikah, untuk kawin. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran sesat ini adalah sebuah sinkretisme, perpaduan antara ajaran gnostik dengan ajaran agama Yahudi. Jadi ajaran sesat itu mengatakan dilarang kawin karena tubuh ini adalah jahat. Dan mengawinkan itu adalah sebuah dosa jasmani. Karena itu dilarang untuk menikah. Nah, kalau misalkan itu dipraktikkan pada zaman sekarang Bapak Ibu, dilarang menikah, bagaimana? Ya. Nah, jadi untuk menghindari dosa ini bagi ajaran sesat ini, maka seseorang harus menjadi selibat, melajang, nggak boleh menikah. Nah, yang kedua yang dilarang lagi adalah dilarang untuk memakan makanan tertentu karena menurut ajaran sesat ini itu haram. Nah, karena itu haram, maka seseorang harus beraskese, menyiksa dirinya, menahan dirinya untuk tidak memakan makanan itu. Nah, ajaran ini disebut Paulus dengan sebuah istilah dongeng atau takhyul. Kembali ke belakang. Ya, takhyul itu di dalam bahasa Alkitabnya menggunakan kata bibolos, artinya adalah sebuah cerita-cerita yang sama sekali tidak suci. Cerita-cerita yang sudah tercemar atau artinya juga adalah sebuah pembicaraan yang kosong. Jadi Paulus mengategorikan ajaran sesat itu adalah takhyul dan juga dongeng. Nah, dongeng yang dimaksud di sini adalah cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun daripada wanita-wanita tua. Nah, wanita-wanita tua itu kan suka cerita-cerita dari mulut ke mulut. Kamu tahu nggak sih? Nah, jadi akhirnya dia mengategorikan ajaran sesat itu tuh seperti dongeng. Cerita dari mulut ke mulut oleh nenek-nenek tua. Nah, karena itulah maka akhirnya Paulus mengatakan setelah dia menjabarkan ini loh di dalam Efesus. Ada ajaran sesat, ada dongeng, ada takhyul. Karena itu latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu secara sepintas kalau kita mengartikan kata latihlah dirimu beribadah di sini. Mungkin kita berpikir berarti beribadah ya, berbakti, liturgi. Ternyata tidak. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, latihlah dirimu beribadah. Kata yang dipakai di sana adalah Eusebeiao, di mana kata ini hanya dipakai oleh Petrus dan Paulus di dalam perjanjian baru. Kata Eusebeiao ini adalah tidak mengacu kepada liturgi, kepada ibadah seperti yang kita lakukan hari ini, bukan. Karena kalau mengacu ke situ, maka kata yang dipakai semestinya adalah kata latruo atau proskunel. Tapi ternyata Paulus tidak memakai kata itu. Tapi ia memakai kata Eusebeiao, latihlah dirimu beribadah. Nah, apakah arti makna daripada kata Eusebeiao ini? Nah, Bapak Ibu, ternyata kata Eusebeiao itu artinya adalah sebuah kehidupan yang saleh dari sebuah penghayatan iman untuk mewujudkannya di dalam perkataan,
kehidupan perbuatan sehari-hari. Jadi artinya latihlah dirimu beribadah. Artinya latihlah dirimu untuk menjadi orang yang saleh. Latihlah dirimu untuk menjadi orang yang mempraktekkan firman Tuhan di dalam perkataan, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata latih di sini juga adalah berasal dari kata gumnaze. Ya. Next. Ya. Gumnaze. Jadi gumnaze ini adalah di mana kata gim diadopsi dari kata gumnaze. Jadi sebuah latihan fisik, latihan tubuh. Nah, jadi boleh kalau dikatakan kata melatih diri beribadah berarti ada sebuah disiplin. Ada sebuah usaha, ada sebuah kerja keras. Jadi sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya. Tetapi dengan sengaja diperjuangkan, diusahakan, dilakukan. Dan itulah perintah daripada Paulus kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berarti kita boleh memaknai bahwa kalau kita ingin memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan dengan penghayatan iman untuk melakukan firman Allah, itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Seringkali mungkin kita merasa heran kalau ada orang-orang Kristen yang sudah bertumbuh di dalam iman. Dan kita melihat perjalanan hidupnya, Tuhan proses dia dengan begitu rupa. Dan kita melihat, kok kamu kuat ya? Kok kamu hebat? Kamu kok bisa sampai punya iman yang seperti ini? Itu kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah berlatih untuk mewujudkan iman yang dihayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu tidak hanya sekedar di sini Bapak Ibu secara kognitif. Iman, aku percaya kepada Tuhan. Iman, aku percaya kuasa Tuhan. Iman, aku percaya Tuhan itu hebat. Tetapi untuk menghayati iman itu secara kognitif, kita harus belajar apa? Mewujudkan bagaimana hidup yang beriman. Seringkali kita hanya berhenti, aku percaya, aku beriman, aku yakin. Tapi hanya sampai di sini. Tapi kata ini lebih kepada lagi. Kita harus mewujudkan iman yang kita hayati. Wujudkanlah. Dan untuk melakukan ini Bapak Ibu butuh sebuah usaha keras. Pertumbuhan iman seseorang tidak muncul begitu saja. Tetapi ada jatuh bangun. Ada sebuah proses yang dilewati. Dan tentunya ada saat masa-masa seseorang di mana dia terpuruk. Mungkin dia sudah berada di titik nol dan berkata, Tuhan, apakah engkau benar-benar ada? Karena menurut imannya dia, kognitifnya dia, Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi kok kenyataan dalam pengalaman pribadinya, kok Tuhan gak bertindak? Benarkah Tuhan itu ada? Untuk mengalami ini semua Bapak Ibu butuh proses. Butuh latihan, disiplin. Untuk terus menerus apa? Percaya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 terakhir tadi Paulus berkata, latihlah dirimu. Berarti ada sebuah disiplin, ada sebuah perjuangan di sana. Ada sebuah latihan di sana. Kemudian dalam ayat yang ke-8 di sana dia mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Kalau kita baca sepintas seolah-olah maksud Paulus di sini latihan badani terbatas adalah olahraga. Latihan badani gitu. Tetapi kalau kita baca di dalam bahasa aslinya dan juga di dalam konteksnya yang dimaksud latihan badani di sini adalah berkaitan dengan ayat yang ketiga tadi. Latihan badani di mana di sana ada ajaran-ajaran sesat yang muncul yang mengatakan dilarang memakan makanan tertentu. Nah, jadi Paulus bukannya setuju dengan ajaran itu. Tetapi Paulus juga tahu bahwa ada latihan-latihan badani di mana tubuh harus terlatih untuk terkendali terhadap hal-hal tertentu supaya kita menjaga apa? Untuk mengejar kesalehan hidup di hadapan Allah. Nah, contohnya adalah untuk berpantang makan. Berpantang apa? Demi untuk sebuah puasa.
Nah, ini juga adalah latihan badani sebenarnya. Ya, misalnya kita ingin puasa pada jam 2 mungkin kita akan buka puasa atau jam 4 atau jam 6. Itu latihan badani. Nah, tetapi Paulus mengatakan latihan badani itu terbatas. Tetapi ibadah itu adalah lebih luas. Dia berguna untuk mewujudkan hidup yang saleh, itu adalah berguna untuk hari ini dan juga untuk yang akan datang. Untuk kekekalan. Nah, jadi artinya adalah kita harus ada sebuah upaya terus menerus bagaimana melatih kita untuk mengejar kesalehan. Untuk mengejar kekudusan dan mengejar kesucian. Dan bukan dengan alasan, oh memang karena saya berada di lingkungan yang demikian. Jadi ya saya gak bisa hidup saleh. Teman-teman saya bukan orang Kristen. Jadi saya sulit mewujudkan hidup saleh. Tempat pekerjaan saya, bos saya bukan orang Kristen. Jadi saya gak bisa mewujudkan hidup saleh. Itu bukan sebuah alasan Bapak Ibu. Karena kata latihlah dirimu beribadah berarti ada sebuah upaya yang disengaja untuk terus berjuang. Dan tentunya sebagai orang yang sudah mengalami anugerah Allah, tentu kita tidak membiarkan diri kita bukan untuk terus menerus hidup di dalam dosa yang dibenci oleh Tuhan dan yang bertentangan dengan kesalehan, kesucian hidup orang Kristen. Nah, bagaimana kita melatih hidup kita beribadah? Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita ada 2 secara garis besar melatih hidup beribadah. Yang pertama, next, ya udah pas. Bagaimana melatih hidup beribadah adalah melatih diri beribadah dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Melatih diri beribadah pertama hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Dipenuhi artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Serahkanlah diri kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berserah. Sebelum kita mempersembahkan dan meletakkan hidup kita kepada Allah, kita tidak akan pernah bisa untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Berserah penuh. Semasih kita mengekang kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita, dan tidak berserah penuh kepada Allah, kita tidak akan pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam kehendak bebas kita bisa menolak kok. Dalam kehendak bebas kita bisa bertahan. Ini mauku Tuhan, ini kehendakku. Tetapi kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, syaratnya adalah kita harus rela, takluk dan memberi diri kita untuk dikuasai oleh Roh Allah itu. Sehingga dengan demikian, ketika kita bertindak, mengambil keputusan, itu boleh selaras dengan Tuhan. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh-Nya. Kita tidak akan salah melangkah. Karena kita sudah berserah penuh kepada Allah. Yang kedua, akuilah setiap dosa. Ya, kita jangan merasa diri kita aku benar, aku saleh. Kalau dia enggak, dia yang salah. Tapi mengakui di sini adalah kita sepakat dengan Allah bahwa aku tuh berdosa. Aku sudah melakukan, aku sudah gagal Tuhan, aku udah jatuh. Tetapi mengakui bukan hanya sekedar mengaku, tapi besok gitu lagi. Enggak, mengaku di sini juga dia berkomitmen untuk tidak melakukan dosa yang sama terus menerus. Enggak. Sekali lagi dalam anugerah Tuhan dia berjuang untuk terus menerus tidak melakukan dosa yang sama. Mengaku. Disepakat dengan Tuhan dari hati kita, tidak dari mulut. Memang saya salah, enggak. Tapi benar-benar dari hati kita disertai dengan penyesalan. Tuhan, aku mau berubah dan aku tidak mengulanginya lagi. Dengan hati yang menyesal ini, maka Roh Kudus akan terus berkarya dan memenuhi hidup kita. Yang berikut, berdoa dan meminta dengan iman agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Memohon belas kasihan Tuhan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai. Itu semua tidak bisa kita hasilkan dengan perjuangan kita. Dengan usaha kita, enggak bisa.
Kenapa sih seseorang itu bisa bersukacita di tengah penderitaan, kesulitan, persoalan hidupnya? Wah, hebat ya dia. Itu karya Roh Kudus, saudara. Kita kan sering menemui ada seseorang yang diproses dengan luar biasa oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia selalu tough, eksis? Ada apa? Apa rahasianya? Apa kuncinya? Oh, Roh Kudus. Dia berserah kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu memberikan dia sukacita, kekuatan, penghiburan sehari demi sehari. Karena apa tadi? Dia telah memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan juga mindsetnya diubah oleh Roh Kudus. Cara berpikirnya, cara merespon masalah di hidupnya benar-benar sudah dipola oleh Roh Kudus. Hidup ini tidak lepas dari persoalan, tantangan, kesulitan. Ada banyak, terutama di masa-masa pandemi ini. Banyak orang, saudara, pekerjaannya menjadi bangkrut, tutup, gulung tikar, perekonomian yang masih susah, berat. Bagaimana berespon? Ya, banyak orang merespon itu dengan putus asa, itu wajar karena kita manusia. Tetapi seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, mindsetnya merespon masalah berbeda. Kenapa seseorang itu bisa kuat? Ya karena ada Roh Kudus yang menghibur dia, mengubah pola pikirnya. Sehingga dia merespon setiap masalah pun dengan berpikir secara rohani. Dia percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun jatuh dan tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu mindsetnya dia. Kenapa bisa dia punya pola pikir begitu? Ya karena Roh Kudus tadi. Jadi kita perlu meminta Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita. Agar kita pun bisa berespon dengan masalah, tantangan, kesulitan hidup ini dengan cara rohani. Yang berikut, selain dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua adalah berdoa dan belajar firman Tuhan setiap hari. Saudara, dengan cara bersaat teduh. Mungkin kita berpikir saat teduh, sebuah kalimat yang klise. Mungkin kita belum paham apa itu saat teduh. Saat teduh itu adalah sederhananya waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu yang secara khusus kita berikan kepada Tuhan. Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah waktu saat teduh itu bisa datang begitu saja? Oh enggak, kita harus khususkan. Kita harus sisihkan. Dengan sengaja untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersaat teduh? Kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Kenapa kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan? Ya, ada dua alasannya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, di sana dicatat Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Kita adalah ranting. Tuhan adalah pokok anggur. Jikalau ranting itu tidak tinggal di dalam pokok anggur, apa yang terjadi? Mati, kering, layu. Apalagi berbuah, gak mungkin. Saudara dan saya adalah ranting. Tidak ada pilihan yang lain, kita harus tinggal ya. Di dalam bahasa aslinya, kata tinggal di sana adalah memiliki arti tetap, permanen. Atau juga menunggu. Ada juga terjemahan bahasa lain melilit, melekat. Kenapa saya dan saudara harus bersekutu dengan Tuhan? Harus saat teduh. Karena kita adalah ranting dan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berbuah tanpa melekat kepada pokok anggur. Karena Yesus sendiri bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena itu kita perlu melekat, kita perlu bersekutu, kita perlu membangun intimasi dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, keberhasilan yang kita raih sia-sia. Sia-sia. Ibarat angin yang berhembus, gak ada guna, kita gak bisa menikmati. Tetapi sesuatu yang kita hasilkan di dalam Tuhan, itu akan berbuah.
Dan buahnya dinikmati oleh orang banyak. Menjadi berkat dan tidak akan sia-sia. Bahkan mungkin memiliki nilai-nilai kekal yang berdampak saat ini dan seterusnya. Dan berdampak pada anak-anak kita, pada generasi kita. Tapi sesuatu yang kita hasilkan di luar Tuhan, kita nikmati hari ini. Tapi generasi kita tidak tahu bagaimana untuk kehidupannya ke depan. Nah, saudara, sebagai ranting kita perlu tinggal melekat di dalam Tuhan. Karena itu kita perlu berjuang di dalam anugerah untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita beralasan ya, membangun kehidupan saat teduh yang bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Karena seringkali intimasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan dirampas. Kesibukan, rutinitas, masalah, persoalan atau mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Pergumulan hidup. Sehingga akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Kita malas berdoa, kita malas membaca Alkitab atau keduniawian yang ada di sekitar kita. Atau pola pikir kita yang terlalu memikirkan hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi. Sehingga membuat kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini mati rohani terhadap hal-hal rohani. Kecintaan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan itu tuh gak ada. Ya mencari Tuhan kalau ada masalah datang pada Tuhan. Tapi setelah Tuhan menolong, kok rasanya enggan baca Alkitab. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Untuk terus menerus tinggal di dalam Dia. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Memberkati kita, menuntun kita. Melewati masa-masa yang sulit. Dan karena itu mari kita menghasilkan buah-buah yang lebih baik. Dengan sengaja kita mengambil sebuah komitmen dan tekad Tuhan. Aku mau bersaat teduh. Aku mau membangun hubunganku dengan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku beberapa tahun yang lalu dalam sebuah buku renungan. Di dalam renungan itu ada sebuah kalimat yang indah, yang singkat. Ditulis demikian. Banyak orang yang mau bekerja bagiku. Banyak orang yang mau melayani bagiku. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang mau menjadi sahabatku. Ya, banyak orang yang mau menjadi pengikut Tuhan. Banyak orang yang mau mengalami berkat Tuhan. Banyak orang yang mau bekerja bagi Tuhan mati-matian. Berjeri lelah, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Namun hanya sedikit dari mereka yang mau menjadi sahabat Tuhan. Yang mau dekat dengan Tuhan. Yang memiliki intimasi dengan Tuhan. Jikalau kita sadar kita ranting dan tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Maka mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Selalu terkonek dengan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Segala sesuatu aspek hidup kita terkonek dengan Tuhan. Belajar terkonek dengan Tuhan di dalam hal apapun. Yang kedua, mengapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Karena dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak. Kita harus bersekutu karena kita anak, Dia Bapa kita. Misalkan kita sebagai orang tua. Kita udah kumpul di meja makan dengan anak-anak. Tetapi kita asik dengan makanan, kita tidak ngobrol. Enggak ada relasi, enggak ada komunikasi, diam-diaman. Rasanya keluarga kita bagaimana? Kok kayaknya hambar, orang asing, tinggal satu rumah. Tetapi tidak ada relasi, tidak ada komunikasi. Apalagi kalau anak sudah jauh di luar kota misalkan ya. Jarang komunikasi. Rasanya sebagai orang tua kok jauh renggang gitu ya. Setidaknya ada salah satu pihak yang terus membangun relasi komunikasi itu. Nah, jadi kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Karena kita anak. Dia Bapa kita. Dan sapaan Bapa ini adalah sebuah sapaan yang sangat istimewa. Di mana tidak semua orang diberikan hak untuk menyapa Bapa.
Enggak. Hanya orang-orang telah diakui oleh Allah sebagai anaknya, itu yang berhak menyapa dia untuk menjadi bapa. Dan ini Bapak Ibu sebuah anugerah. Sebuah anugerah bagi kita jikalau kita diangkat anak oleh Tuhan. Di dalam ketidaklayakan kita, di dalam keberdosaan kita, kita dilayakkan untuk memanggil dia Bapa kita. Sebenarnya kalau kita melihat diri kita, apa sih lebihnya kita dari orang lain yang ada di luar sana? Apa sih lebih sucinya kita dari orang-orang yang ada di luar sana? Apa sih lebih baiknya kita? Apa sih kita lebih taat dari orang-orang ada di luar sana? Oh, di luar sana jauh lebih taat Bapak Ibu. Lebih tekun. Lebih taat untuk dirinya di dalam melakukan setiap hal-hal aturan-aturan agamanya. Di luar sana ada banyak orang yang lebih baik, lebih suci dari kita. Tapi jikalau hari ini kita ada di sini, itu bukan karena kebaikan, kesalehan, kesucian, kesetiaan, ketaatan kita, sekali lagi bukan. Dan termasuk ketika kita hari ini menikmati anugerah Tuhan dengan segala beragamnya. Kesehatan, pekerjaan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, anak-anak yang Tuhan berikan. Dan semua hal itu bukan karena kita, kesalehan kita, kebaikan kita, ketaatan kita, jerilah kita, perjuangan kita, bukan. Karena segala sesuatu yang kita perjuangkan di luar Tuhan sia-sia. Tapi karena Tuhanlah, karena Tuhanlah. Jadi sepatutnya sebagai anak, kita perlu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kesibukan, rutinitas merampas intimasi kita dengan Bapa. Jangan biarkan juga persoalan, kekecewaan hidup merampas relasi kita dengan Tuhan. Kalau dulunya kita begitu setia, dekat sama Tuhan, tetapi sekarang sudah tidak, jarang. Kalau dulu kita begitu taat, boleh dikatakan kasih yang mula-mula itu menggebu, sekarang sudah enggak. Kenapa? Ada apa? Jangan biarkan Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan merindukan kita. Tuhan merindukan Bapak Ibu dan saya untuk mendekat, membangun intimasi dengan Dia. Tuhan merindukan kita. Dia ingin berbicara banyak hal tentang kita. Dia ingin memberitahu kepada kita untuk jalan-jalan yang harus kita lalui. Di mana ada banyak hal di depan kita yang akan terjadi yang kita tidak tahu. Dia ingin menuntun kita. Dia ingin membimbing kita. Dia ingin membawa kita di dalam rencananya yang luar biasa. Tetapi dengan syarat, milikilah hubungan intimasi dengan Tuhan. Karena jikalau kita berjalan sendiri, kita akan tersesat. Sebagai Bapa, Dia sudah merancang yang terbaik untuk kita. Dan untuk kita mengetahuinya, kita harus memberi diri kita. Berelasi dengan Dia dan menuntun kita untuk belajar peka di dalam tuntunan arahan pimpinannya. Sehingga kita tidak salah melangkah. Ya. Nah, jadi sebagai anak kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kemudian yang berikut, selain bersaat teduh, di mana waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan secara teratur, maka kita juga perlu untuk membangun kehidupan doa. Ya, ketika kita saat teduh, kita membaca Alkitab dan kita perlu berdoa. Ini sebuah latihan ibadah yang perlu kita perjuangkan dengan bersandar pada anugerah Allah. Yang perlu kita wujudkan sebagai orang-orang yang telah diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan secara cuma-cuma. Dan tentunya Tuhan rindu kita tidak hanya sekedar diselamatkan oleh Dia. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Bukan yang sekedar supaya kita ketika kita mati kita masuk surga. Tetapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, maka ada rencana Tuhan yang perlu kita wujudkan. Tuhan ingin menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Tuhan ingin memakai saudara dan saya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita ada. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Makanya Tuhan masih memberikan kita hidup hari ini. Bukan hanya sekedar untuk menggenapkan tujuan-tujuan kita, rencana-rencana kita, kehendak-kehendak kita, impian-impian kita. Bukan.
Tetapi ada yang lebih esensi daripada itu. Mengapa Tuhan masih memberikan kepada kita hidup hingga hari ini? Ya, karena Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita ingin mengatakan dengan kalimat sederhana, Tuhan mau memakai hidup kita. Apapun profesi kita, siapapun kita. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita hidup hari ini untuk sekedar bekerja, berjuang, kemudian melakukan rutinitas. Cukup. Enggak. Tuhan ingin kita semakin mengenal Dia. Tuhan ingin kita semakin mempercayai Dia, dan dengan mengenal Dia dan kita boleh menceritakan siapa Dia kepada orang-orang sekitar. Tuhan ingin memakai kita untuk menceritakan Dia kepada orang-orang yang belum percaya. Ini loh Tuhan yang aku kenal. Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha baik. Loh kamu kok bisa bilang begitu? Aku udah alami loh. Ini loh Tuhan. Sehingga orang mengatakan, oh aku juga mau percaya dong sama Tuhanmu. Karena hari ini Bapak Ibu, di luar sana ada banyak orang sedang stres mencari jawaban dari persoalan hidupnya. Dan seringkali mereka mencari di tempat yang salah. Dan Tuhan taruh kita di tempat di mana kita ada hari ini untuk menceritakan itu kepada orang-orang yang sedang mencari jawaban hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membangun kehidupan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, melakukan disiplin rohani ini, membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh bagaimana ya berdoa, berat kalau berdoa. Bagaimana caranya? Ya kita harus sekali lagi melakukan dengan sengaja dan bersandar kepada Tuhan. Dengan melakukan disiplin rohani selain saat teduh dan berdoa, kita akan mengalami Tuhan di sana. Apakah di dalam hal yang lain kita tidak bisa mengalami Tuhan? Oh bisa. Tetapi di dalam Alkitab dicatat, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami Tuhan melalui doa. Ketika mereka berdoa, mereka mengalami kuasa Tuhan. Berarti Tuhan bekerja melalui doa. Tuhan melakukan mujizat melalui doa. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar melalui doa. Apakah tanpa doa Tuhan bisa bertindak? Oh bisa. Tuhan, kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan doa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan ketoklah pintu. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu belum meminta sesuatu di dalam namaku. Dan juga di dalam Yakobus dicatat, doa orang benar besar kuasanya. Dan bahkan dijelaskan lagi, Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan berkenan. Kita perlu melatih diri kita, disiplin juga untuk berdoa. Dengan sengaja. Kita jangan mengabaikan kuasa doa Bapak Ibu. Tuhan bekerja melalui doa. Bahkan ada banyak orang mengalami Tuhan melalui doanya. Doa adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Dan juga doa adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Doa adalah sebuah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Mungkin orang berkata, ngapain berdoa? Tuhan sudah tahu. Oh betul. Tuhan sudah tahu karena Tuhan maha tahu. Ya kalau begitu gak perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Sebagai wujud, sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia yang berotoritas atas hidup kita. Dan doa sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk iman keyakinan kita. Bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab dan memberi yang terbaik. Doa sebagai sebuah wujud penyerahan. Tuhan, ambil alih hidupku. Dan bukan aku. Aku tidak mau berjalan sendiri. Tetapi aku ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, tidak ada sebuah disiplin rohani yang membentuk iman seseorang dengan instan. Enggak. Semua itu butuh proses. Karena itu,
Jikalau hari ini kita merenungkan sebuah tema, latih dirimu untuk beribadah, maka dua hal yang mendasar ini yang perlu kita perjuangkan di dalam anugerah Tuhan. Yakni memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, saat teduh rutin membaca Alkitab dan berdoa. Dengan sengaja, bukan dengan ya nanti kalau ada waktunya lah, ya sebisanya lah, enggak. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena itu tadi, kita ranting, kita butuh melekat, perlu melekat, perlu tinggal di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita anak, kita perlu membangun relasi. Seorang anak yang dekat dengan ayahnya, dia akan bahagia, bukan? Tapi seorang anak yang renggang dengan ayah, dia takut mendekat kepada ayahnya. Dia punya persepsi yang keliru tentang ayah. Coba tanya, kalau dengan papa kamu jarang ngomong gimana? Anak itu akan mengalami apa? Mungkin dia punya sebuah konsep yang salah tentang ayah. Dia tidak akan bisa membangun hubungan dengan ayah. Karena mungkin dia punya konsep karena dia tidak dekat kepada ayahnya. Tapi coba tanyakan kepada seorang anak yang dekat dengan ayah. Yang selalu berelasi, yang selalu membangun hubungan. Kemana-mana dia memberitahu, papa saya lagi ini, saya lagi ada di sini. Kemudian ketika mereka bertemu di rumah ada komunikasi yang dibangun. Apa yang terjadi? Anak itu enjoy loh. Anak itu bahagia. Karena bercerita banyak kepada papanya, dia terbuka. Dan dia mengalami apa? Mengalami suatu sukacita. Tapi seseorang anak yang tidak mengenal Bapa, penuh dengan apa Bapak Ibu? Kekhawatiran. Sejauh mana kita mengenal Allah, itu mempengaruhi sejauh mana kita berserah. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengenal Dia, itu mempengaruhi sejauh mana kita percaya. Sedalam apa kita mengenal siapa Allah, maka sebegitu pula kita akan berserah. Mari kita mengenal Tuhan dengan membangun hubungan dengan Dia. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya mengalami Tuhan, tetapi juga kita bercerita kepada orang banyak dan orang sekitar kita pun diberkati. Karena mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat kita melakukan disiplin rohani ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita ambil tekad. Mari kita yang sudah kita renungkan hari ini, kita dengarkan lewat firman Tuhan, kita praktekkan. Karena sesuatu kebenaran yang tidak pernah dipraktekkan, tidak akan pernah mengubahkan. Sesuatu kebenaran yang tidak akan pernah dipraktekkan, tidak akan pernah terjadi transformasi. Kebenaran firman yang kita tahu, kita harus praktekkan, kita harus hidupi. Sehingga dengan demikian transformasi perubahan itu terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memampukan kita dalam anugerahnya untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin.